Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Syarifuddin. Saya dari mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Teknik Industri. Dan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai Project Based Learning, Karakter Building Pancasila. Dan judulnya adalah Optimalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam mendukung pendidikan berkualitas untuk membangun generasi berkarakter. Berikut anggota kelompok saya, ada Mas Aksanul Nasih, Mbak Anida Muhidah, Mas Ferry Ahmad Sayyidi, Mas Maulana Hafiz Nur Faisi, dan saya sendiri, Mas Syarifuddin. Jadi, presentasi kali ini saya bawakan sendiri karena ini merupakan ujian dari mata kuliah Karakter Building Pancasila, dan ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi, outline yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan proyek, literatur review, metode pelaksanaan proyek, deskripsi pelaksanaan proyek, refleksi pribadi, dan selanjutnya kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi, salah satu dari tujuan Sustainable Development Goals yang nomor keempat adalah pendidikan yang berkualitas. Dan pendidikan yang berkualitas ini bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Nah, yang selanjutnya latar belakangnya, masih terdapatnya kesenjangan signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil yang kurang terlayani. Data ini kami ambil dari data Kemendikbud tahun 2022, dan upaya yang dapat dilakukan dari hal ini adalah mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila dengan harapan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Selanjutnya, untuk perumusan permasalahannya, yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Yang kedua, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran guna membangun generasi berkarakter? Yang ketiga, bagaimana peran aktif mahasiswa dalam mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan? Dan selanjutnya, tujuan proyek ini adalah yang pertama untuk masyarakat, yakni untuk mengembangkan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah lokal. Selanjutnya, membangun kesadaran masyarakat, khususnya guru dan siswa, mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran untuk membentuk generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, bagi mahasiswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa, mengelola analisis dan pengembangan metode integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, serta mendorong kolaborasi mahasiswa dalam mendukung program-program edukasi berbasis Pancasila di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa mengenai pentingnya pendidikan berkualitas sebagai fondasi pembangunan bangsa. Jadi, literatur yang kami ambil ini di sini ada yang pertama, pendidikan karakter sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan berintegritas, menurut Hidayat tahun 2021. Dan selanjutnya, pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap individu. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang relevan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan berintegritas, menurut Hidayat tahun 2021. Hal ini akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi, siap menghadapi tantangan di masa depan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan selanjutnya, metode pelaksanaan proyeknya, yang pertama adalah dengan cara observasi dan FGD atau Focus Group Discussion,
dan wawancara. Dan pembagian tugasnya, setiap anggota kelompok akan diberi tugas sesuai dengan peran yang sudah dibagi dan disepakati bersama. Dan pelaksanaan kegiatannya adalah 2 bulan dari tugas ini diberikan. Lokasinya bebas, di sekolah boleh, kampus boleh, atau komunitas yang relevan. Dan narasumbernya ahli atau stakeholder yang berkaitan dengan topik ini. Dan ini deskripsinya. Judul kami yaitu optimalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mendukung pendidikan berkualitas untuk membangun generasi yang berkarakter. Dan awalnya kita observasi apa yang harus kita cari, dan selanjutnya kita wawancara, dan hasilnya akan kami gabungkan. Untuk bagian saya sendiri, narasumbernya adalah Saudari Rizka Amalia Soleha dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang pertama, tantangan utamanya, pengaruh teknologi dan media sosial sangat besar terhadap perilaku dan pola pikir generasi muda. Jadi strategi apa yang untuk mengajarkan nilai gotong royong dan toleransi adalah dengan membumikan nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, efektivitas penerapan nilai Pancasila dalam membentuk karakter siswa, caranya dengan penerapan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Yang selanjutnya, peran guru dalam menanamkan nilai Pancasila. Dan hasil yang saya dapatkan adalah peran guru sangatlah krusial. Guru bukan hanya sebagai menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai teladan dan panutan moral bagi siswa, terutama pada anak usia dini, cenderung meniru perilaku guru. Selanjutnya, pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya nilai Pancasila adalah pendekatan kreatif seperti penggunaan media pembelajaran tematik, permainan edukatif, serta kegiatan luar kelas seperti KKN yang menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesadaran siswa dan mahasiswa terhadap pentingnya nilai Pancasila. Selanjutnya, program pendidikan karakter yang berbasis Pancasila yang sukses contohnya adalah kepramukaan. Dan hubungan antara pendidikan karakter dan pencapaian akademis, hubungan antara keduanya sangat erat. Karakter kuat akan membantu siswa untuk lebih disiplin, percaya diri, dan mampu bekerja sama. Selanjutnya, untuk hambatan-hambatan yang dialami adalah keterbatasan penguasaan terhadap siswa di luar sekolah serta pengaruh media digital yang sulit dikendalikan. Yang selanjutnya, cara melibatkan masyarakat termasuk orang tua. Program pengabdian masyarakat KKN dan edukasi sosialnya, mahasiswa dan siswa akan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya, kontribusi mahasiswa dalam mendukung pendidikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan masyarakat adalah melalui berbagai program inovatif yang menyasar masyarakat. Mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis, tapi juga menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata di tengah masyarakat. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah proyek ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dapat menjadi strategi efektif dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Temuan dari wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa penerapan nilai Pancasila harus lebih dari sekedar teori dalam pelajaran, tetapi diwujudkan dalam budaya sekolah dan praktik sehari-hari. Guru memegang peran sentral sebagai teladan dan fasilitator nilai karakter, sementara mahasiswa memiliki potensi besar menjadi agen perubahan di lingkungan pendidikan. Saran yang kita sampaikan, yang pertama untuk sekolah, perlu adanya pelatihan intensif bagi guru tentang metode integrasi nilai Pancasila ke dalam pembelajaran lintas mata pelajaran dan budaya sekolah. Untuk mahasiswa harusnya lebih terlibat aktif dalam pengabdian masyarakat dan program monitoring untuk mendukung pendidikan karakter di sekolah-sekolah lokal. Dan saran untuk pemerintah dan stakeholder atau pembuat kebijakan, diperlukan regulasi yang tegas dan dukungan anggaran untuk memperbaiki implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila di seluruh dunia pendidikan, terutama daerah 3T, tertinggal, terbantu, terluar.
Berikut referensi yang kami pakai untuk pembuatan project ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.